Istana Stima 105 Kaisar, surat tersembunyi mendekat, surat darah memecahkan situasi, membersihkan dunia. Di balik tirai, tidak mengecewakan angin besar Yan. Kaisar telah mangkat. Paduka, permaisuri dinasti sebelumnya, harus dibasmi sampai ke akarnya. Kakak Kaisar sudah mati. Jia adalah milikku. Hari ini akhirnya terwujud, UR. Mengapa tidak menggunakan darah kakak Kaisar sebagai tinta, batu emas sebagai sutra, menari dengan tinta menjadi lukisan? Sebagai perayaan untukku. Mana ada yang terwujud? Jangan. Jika kau tidak menuruti, Aku akan membuat kakak Kaisar hancur berkeping-keping. Ayan. Permaisuri pasti akan membalas dendam untukmu, menghukum yang jahat untuk Yan. Tuan, Anda hampir melahirkan. Setiap hari seperti ini, bagaimana bisa bertahan? Jika bukan karena Pangeran Ye mengabaikan persaudaraan, membunuh kaisar sebelumnya. Tuan sebagai permaisuri, bagaimana bisa menderita seperti ini? Kini Pangeran Ye telah naik tahta. Tidak akan membiarkanmu berbicara seenaknya. Akar yang tersembunyi dalam bunga akan mekar subur. Ketika ketajaman muncul, hutang darah akan dibayar. Permaisuri, Salili, Salishun. Tiba. Sangat mengganggu pandangan. Kaisar baru naik tahta, semua bergantung pada keluarga permaisuri. Keluarga Xiao dari Lingguan, dan ayah selir Li. Jenderal Pei, tapi selir Chun adalah satu-satunya di istana yang melahirkan pangeran. Kau harus selalu ingat, kau hanyalah janda dari dinasti sebelumnya. Sebelum Kaisar berangkat perang, memintamu berlutut 6 jam setiap hari, mendoakan pasukan. Lanjutkan berlutut.
hormat pada permaisuri. Membunuh kaisar dan merebut tahta. Membunuh yang setia. Aku akan membuatmu membayar semua dosa. Mengembalikan Yan ke dunia yang damai. Selir Chan. Kaisar mendapatkan papan darah Dongyi di Lingguan. Khusus diberikan kepada Selir. Kaisar sudah menang besar. Segera kembali. Ini anak siapa? Ambillah. Hangatkan badan. Shenzi, ada apa denganmu? Tuan, kau berdarah. Cepat ambilkan gunting. Genting. Jangan panik. Persalinan memang seharusnya terjadi dalam 2 hari ini. Shenzi, tahanlah. Rebus air panas. Suruh orang menyiapkan obat pengganti darah itu. Baik. Yang Mulia Selir, diampas obat istana Qi siang hari ini. Ada tambahan akar salvia, cuan siong, dan peoni merah. Oko salvia, cuang siong, peoni merah. Ini semua adalah obat penghenti darah untuk wanita setelah melahirkan. Jiang Qingyu hamil dan melahirkan. Bagus. Jiang Qingyu, bahkan aku, bisa kau tipu tanpa celah. Kaisar sebelumnya baru meninggal lebih dari setengah tahun. Berdasarkan waktu, anak yang dilahirkannya pasti adalah keturunan terakhir kaisar sebelumnya. Jika keturunan kaisar sebelumnya masih ada, sisa-sisa faksi lama pasti akan memberontak. Aku pasti akan memusnahkannya sampai ke akar-akarnya. Keskivi ko istana Qixia. UR. Anak kita. Namanya Shen Zijing. Yan. Jing Er kita adalah seorang pangeran kecil. Yang Mulia, Selir Li datang. Apakah dia datang saat ini? Mungkin tahu tentang persalinan Anda? Keluarga Xiao dan Pei sedang berkuasa. Sebelum menghancurkan kekuatan kaisar baru. Jangan sampai ada kebocoran sedikit pun. Ji Yu. Bawa Jing Er dan sembunyikan. Baik. Yang Mulia, karena Selir Li begitu tidak sabar, maka mulailah dari keluarga Pei. Tuan sedang melaksanakan perintah berdoa, tidak boleh masuk sembarangan. Kaisar sedang pergi berperang. Akulah perintahnya, hari ini aku.
Harus masuk. Tidak tahu apa urusan Selir Li datang ke istana Qixiang? Konon di istana Qixiang ini, tersembunyi keturunan kaisar sebelumnya. Cari di mana-mana untukku. Almarhum kaisar telah meninggal lebih dari setengah tahun. Aku tidak tahu ada keturunan almarhum kaisar di dunia ini. Kaisar sedang berperang di luar, kau sengaja menyembunyikan kehamilanmu. Kau pikir semua orang di istana tuli dan buta. Aku bersujud setiap hari, mendoakan keselamatan pasukan. Bagaimana bisa hamil dan melahirkan? Ada tidaknya anak haram almarhum, kita akan tahu setelah menggeledah. Paduka, memang ditemukan ampas obat ini. Semua ini adalah obat untuk menghentikan pendarahan setelah melahirkan. Kau menyembunyikan keturunan almarhum kaisar. Dosa ini pantas dihukum mati. Paduka salah paham. Tanganku baru terluka, tidak aneh menggunakan obat pendarahan ini. Siapa tahu luka ini asli atau palsu? Chu Montak, buka bajunya untukku. Periksa dengan baik. Selir Li, aku adalah permaisuri dinasti sebelumnya. Kau berani menghinaku secara terang-terangan? Jika kaisar menanyakan ini, mungkin tidak baik untuk Paduka. Kurang ajar. Kaisar akan kembali besok. Ini menyangkut kehormatan almarhum. Kaisar pasti tidak akan membiarkan ini. Jika Paduka ingin memeriksa, biarkan satu orang saja yang memeriksa. Kalau tidak, maaf aku tidak bisa menurut. Zhou Momo, pergi dan periksa dengan baik untukku. Baik. Hamba pernah bertugas di hadapan almarhum kaisar. Terima kasih Paduka. Baju Paduka yang menyelamatkan nyawa putri kecil Yuzhi. Yomo, bagaimana hasil pemeriksaannya? Lapor Paduka, nyonya ini tidak ada tanda-tanda hamil atau melahirkan. Jika kau berani menyembunyikan sesuatu, aku akan langsung menghukummu dengan tongkat. Hamba tidak berani. Paduka Selir, ada suara dari dalam lemari. Jiang Qingwei, apa yang kau sembunyikan di dalam lemari itu? Hanya beberapa baju lama. Benarkah? Buka dan tunjukkan padaku. Lemari ini penuh debu. Mungkin tidak pantas dilihat Paduka. Kau benar-benar menyembunyikan anak haram itu di lemari. Lebih baik Paduka tidak membukanya. Takut mengganggu Paduka. Jiang Qingwei, kenapa kau menghalangi penggeledahan? Cepat minggir. Baiklah Jiang Qingwei. Berani-beraninya sengaja menggangguku. Tangkap binatang itu untukku. Baik. Sue Er adalah satu-satunya temanku di istana. Kuharap Paduka melepaskannya. Nyonya Selir, hamba telah menangkap binatang ini. Kembali, karena ini adalah satu-satunya temanmu. Maka, pukuli sampai mati. Lalu kupas kulitnya. Mengganggu aku, harus membayar harganya. Chu Jiyu, pukuli dia dengan keras. Baik. Aku sudah tahu, janda dari dinasti sebelumnya ini serahkan pada kaisar. Besok akan dihukum sendiri. Kembali ke istana. Tuan. Jing Er, bagaimana kabar Jing Er? Pangeran kecil, tidak ada suara sama sekali. Jangan-jangan... Naonya, Mangkingka. Benar-benar tebakan kita salah. Jangan tertipu oleh kata-katanya, awasi dia baik-baik. Jika ada gerakan mencurigakan, segera laporkan. Baik. Besok Kaisar kembali. Kemampuan yang kulatih selama ini sudah saatnya digunakan. Jing Er,
Jangan menakuti ibu. Pangeran kecil selamat dari bahaya besar, pasti ada berkahnya. Untungnya nenek itu ingat kebaikan Tuan. Kalau tidak, akibatnya tidak terbayangkan. Selir Li menggeledah istana Qixing. Pasti ada persetujuan diam-diam dari permaisuri. Setelah kaisar kembali besok, istana ini akan lebih berbahaya. Lalu apa yang harus dilakukan dengan pangeran kecil itu? Sekarang hanya ada satu jalan. Sebelum kaisar kembali, kirim Jing Er keluar istana. Tuan, besok kaisar memerintahkan seluruh istana menyambutnya. Mengirim pangeran kecil keluar istana. Sepertinya sudah terlambat. Sekarang hanya bisa mengambil risiko untuk meraih kesempatan hidup. Tapi kemana pangeran kecil bisa pergi? Keluarga Jiang sudah dibantai seluruhnya oleh kaisar. Sekarang hanya bisa mencari Tuan Xie. UR. Pengawal rahasiaku. Kelak akan menjadi milikmu. Mereka tercatat dalam dokumen resmi, bisa menyelidiki apapun yang kau inginkan. Melindungi orang yang ingin kau lindungi. Pewahan Shuashan. Siap melayani perintah Niang-Niang. Hadiah untuk kaisar sudah disiapkan? Semua sudah dipersiapkan sesuai perintah Tuan. Menjatuhkan keluarga Xiao Pei. Memang harus memanfaatkan tangan kaisar. Kali ini manfaatkan Jing Er keluar istana. Agar Selir Li benar-benar kehilangan kasih kaisar. Hari ini kaisar kembali ke istana. Pesta malam. Bawa kotak makanan ini keluar istana. Di dalam kotak makanan ini adalah Zhang ingin mengirim seniman almarhum kaisar keluar istana. Kali ini pasti akan membuatmu mati tanpa kuburan. Ini akan mengantar Selir Li menuju jalan terputusnya kasih kaisar. Yo mama, bawa dulu kotak makanan ini pulang, barang yang benar-benar ingin dikirim. Akan diambil besok sore. Ada satu hal lagi. Menyambut kaisar kembali ke istana. Selamat atas kembalinya kaisar. Kemenangan besar kembali ke istana. Semua bangunlah. Selir Chun telah bekerja keras membesarkan pangeran. Gading darah ini. Apakah Selir Chun menyukainya? Kaisar Menepati janji. Hamba sangat berterima kasih. Mengapa dia tidak datang menyambut? Apakah masih marah padaku? Bukankah aku memerintahkan seluruh istana untuk menyambut? Kaisar baru saja kembali ke istana. Langsung mencari Jiang Qingyu. Kaisar, kami para selir telah menyiapkan hadiah untuk kaisar. Khusus dipersiapkan. UAR. Hamba tahu kaisar menyukai lukisan. Khusus mempelajari seni menari dengan tinta untuk menyambut kemenangan kaisar. Cukup. Bermain pedang dan tinta. Hanya mencari perhatian. Mengapa Jiang Qingyu tidak datang menyambut? Pergi ke istana Qixing. Panggil dia ke sini. Janda dari dinasti sebelumnya, pantaskah muncul di hadapan kaisar? Pantas atau tidak? Semua tergantung pada kaisar. Kaisar Lila. Kaisar. Hanya untuk seorang Jiang Qingyu. Marah pada permaisuri, segala sesuatu berubah, apalagi hati kaisar.
Lebih baik segera merencanakan. Permaisuri tenang, hamba sudah mengumpulkan bukti kejahatannya. Kirim pesan pada ayah. Minta ayah dan hamba bersama-sama menuduh kejahatan Jiang. Baik. Jiu. Kesempatan hanya sekali. Dulu Pangeran Chenxi, Cao Zi, melewati sungai Luo. Bahkan Dewi dalam lukisan ini tahu menyambut, kamu tidak datang menyambut. Masih menyimpan dendam pada kaisar? Hamba setiap hari membaca sutra, menghilangkan hayalan, membersihkan hati. Hanya berdoa untuk keselamatan kaisar. Hanya tidak tahu. Dengan identitas apa menghadap kaisar? Mandakin Kaisar. Izinkan hamba membersihkan wajah kaisar terlebih dahulu. Kaisar memohon pada ayah untuk mengubah dekret pernikahan, pernah di luar istana ini. Berlutut 3 hari 3 malam. Segala yang terjadi sebelumnya, bukan salah kaisar, kamu seharusnya milik kaisar. Kaisar. Jangan. Kamu masih ingin membunuh kaisar? Jika hamba benar-benar berniat, apa yang akan kaisar lakukan? Dua permaisuri, di sini dilarang masuk. Zhang Qingyue, kamu janda dari dinasti sebelumnya, berani menggoda kaisar. Kurang ajar. Masuk tanpa izin, tidak tahu aturan. Kaisar, Anda terluka. Kaisar tidak apa-apa, mundur. Kaisar, ini menyangkut warisan almarhum kaisar. Hamba tidak berani mengambil keputusan sembarangan. Sengaja membawa Chu Jiu untuk melapor pada kaisar. Apa yang ingin dikatakan? Hamba ingin melaporkan Jiang Qingyu. Diam-diam melahirkan keturunan almarhum kaisar, berusaha menyembunyikan kejahatan setara dengan pemberontakan. Dia pura-pura merayu kaisar, sebenarnya untuk menipu hati suci. Agar keturunan almarhum kaisar bisa dibawa keluar istana dalam kotak makanan. Jiang Qingyue, kau tahu akibatnya menipuku? Hamba tidak pernah hamil. Apalagi memiliki darah keturunan kaisar sebelumnya. Mereka dituduh tanpa alasan. Sepengetahuan hamba, Jiang Qingyu telah menyerahkan kotak makanan kepada seorang nyonya tua. Asal tangkap budak itu, kebenaran akan terungkap. Pejenda. Jenderal Pei di luar istana sudah menunggu lama. Bawa budak itu ke sini, interogasi dengan ketat. Masuk. Karena Baginda memerintahkanku menghukummu, maka hidup matimu ada di tanganku. Chu Jiu, pukul dia dengan keras. Baik. Baginda belum mengeluarkan titah hukuman. Menghukum tanpa wewenang adalah kejahatan melampaui batas. Saat ini,
Ayahku, Jenderal Pei, sedang membujuk Baginda untuk membasmi kau sampai ke akar-akarnya. Baginda, baru kembali ke istana sudah ada selir yang bersekongkol dengan pejabat luar. Mempengaruhi keputusan suci. Baginda pasti sudah tahu. Dan akan sangat senang, bukan? Kau sudah di ujung maut, masih berani menghasut. Paduka, Nyonya Yao sudah ditangkap. Di tangannya ada kotak makanan itu. Tertangkap basah, dia sudah mengaku semuanya. Sekarang saksi dan bukti lengkap, bagaimana kau bisa menyangkal lagi? Apa yang baru saja kau akui? Di hadapan Paduka Jiang, jelaskan dengan detail. Hamba memang diperintah Paduka Jiang untuk membawa kotak makanan keluar istana. Tapi ini hanya kotak makanan biasa, hamba tidak tahu salah apa. Bodoh, ini yang kau sebut pengakuan? Buka kotak makanannya. Parik Pengkienat. Pertama membantu Jiang Qingyu menyembunyikan kelahiran, lalu membantunya menyembunyikan anak haram kaisar baru. Kau sudah tidak ingin hidup lagi, ya? Paduka Selir Agung, hamba tidak melindungi siapapun. Masih berani membantah? Tidak pernah membantuku menyembunyikan. Paduka Selir Agung, apakah ini pemaksaan pengakuan? Yuzhi dari tempat cuci, itu anakmu, bukan? Jika kau ingin dia hidup, cepat mengaku. Mohon Paduka ampuni nyawa anakku. Aku akan mengaku semuanya. Yang ingin dikirim Paduka Jiang keluar istana adalah kotak makanan lainnya. Di mana kotak makanan itu? Di istana Qixiang, di bawah patung Buddha di sayap samping. Cepat ambilkan untukku. Baik. Setelah saksi dan bukti lengkap, Kaisar akan segera menghukum matimu. Nyonya Selir mengaku ingin meringankan beban Kaisar. Padahal, itu adalah cara untuk menghancurkan kasih sayang Kaisar. Kamu sedang bertaruh denganku tentang hati Kaisar. Maka aku akan bertaruh denganmu. Bagaimana jika pola bunga teratai yang kamu sukai itu dicap ke seluruh tubuhmu? Setiap inci kulitmu, agar cocok dengan posisimu sebagai mantan permaisuri. Saat bunga teratai ini mekar di seluruh tubuhmu, lihat bagaimana kamu masih bisa merayu Kaisar. Kamu pikir Kaisar akan mentolerir kelakuanmu? Karena jasa militer keluarga Pei? Keluarga Pei membantu Kaisar naik tahta. Separuh dari kekaisaran ini adalah milik keluarga Pei. Di hati Kaisar, tak ada yang bisa menandingiku. Nyonya Selir, tahu apa artinya puncak kejayaan pasti akan merosot? Nyonya Selir, betapa baronnya kamu? Kaisar, hamba sedang menginterogasi Jiang Qingyu untuk segera mengaku. Beberapa orang benar-benar terlalu pintar. Yaitu Jiang Qingyu, jangan berpikir berpura-pura lemah di depan Kaisar bisa menghindarkanmu dari hukuman mati. Yang aku maksud adalah kamu mendirikan ruang penyiksaan pribadi di istana. Kapan kekaisaran ini menjadi milik keluarga Pei? Kaisar, perkataan seorang janda dari dinasti sebelumnya tidak bisa dipercaya. Hamba telah menangkap Nenek Yao, dia sudah mengaku semua kejahatan keluarga Jiang. Menunggu keputusan Kaisar. Kaisar, dialah yang diperintahkan oleh Jiang Qingyu untuk menyembunyikan benih seni Kaisar sebelumnya di kotak makanan dan mengirimnya keluar istana. Kecalken, atas perintah siapa sebenarnya? Hamba benar-benar diperintahkan oleh Nyonya Jiang untuk mengirim kotak makanan keluar istana. Jika kamu mengaku sendiri, Kaisar mungkin akan mengampuni hidupmu. Kaisar, hamba tidak pernah berbohong kepada Kaisar. Hamba memohon Kaisar membela Nenek Yao. Selir Li menggunakan nyawa anak Nenek Yao untuk memaksanya memfitnah hamba. Mohon Yang Mulia, lindungi ibu dan anaknya, biarkan mereka keluar dari istana. Aku ingin melihat. Siapa yang membunuh orang tak bersalah? Memaksa orang menipu raja. Hamba di istana Qixiang tidak pernah melihat bayi. Hamba bodoh. Hampir membahayakan Nyonya. Mohon ampun Yang Mulia, kau hanya tahu memaksa dengan nyawa, tapi tidak tahu hati seorang ibu bisa mengorbankan hidup dan mati, Yang Mulia. Budak ini pasti dipengaruhi Jiang Qingyu. Jiamejebaku. Aku sudah mengumpulkan bukti. Setelah mendapatkan kotak makanan itu, kebenaran akan terungkap. Yang Mulia, hamba menemukan kotak makanan ini di sayap istana Qixiang, Yang Mulia. Anak haram mendiang Kaisar bersembunyi di kotak makanan ini. Mohon Yang Mulia, segera hukum mati Jiang Qingyu.
Jika menyangkut warisan mendiang kaisar, aku tidak akan memaafkan. Buka kotak makanan itu. Baik. Yang Mulia, Yang Mulia, jangan. Jiang Qingyu menyembunyikan sesuatu. Pasti ada masalah. Aku sudah memberimu kesempatan. Buka. Ini adalah karya putri, lukisan naga dan gunung. Pada hari Yang Mulia kembali ke istana, diberikan kepada biarawati Yo untuk dipersembahkan di kuil, agar negeri tetap aman. Gaya dan semangat Yuer dalam lukisan. Tak ada yang bisa menandingi. Burung banga terbang ke langit, doakan kejayaan Yang Mulia. Ini untukku. Tidak. Yang Mulia, jika benar lukisan, mengapa disembunyikan? Pasti untuk menutupi sesuatu. Chang Qingwei, biasanya pelayan tak pernah jauh, hari ini hilang semua. Pasti sudah mengirim anak haram itu keluar istana. Mohon Yang Mulia segera perintahkan penangkapan. Yang Mulia, hamba baru saja mengambil obat untuk Nyonya. Nyonya berkata, lukisan negeri butuh darah untuk menunjukkan kesetiaan. Lalu melukai lengan, mencampur darah dengan tinta, hingga kehabisan tenaga. Jiu, jangan lanjutkan. Yang Mulia, jangan percaya kata-kata pelayan ini. Kereta malam ini harus diperiksa untuk membuktikan kesuciannya. Tidak perlu diperiksa. Aku percaya Yuer. Mengapa tidak memberitahuku lebih awal? Hamba tidak ingin disalahpahami oleh Yang Mulia sebagai upaya merebut perhatian. Yang Mulia, hamba mohon izin untuk meninggalkan istana. Hamba tidak memiliki tempat bergantung. Hamba ingin masuk biara untuk berdoa demi keselamatan Yang Mulia. Yang Mulia, menurut aturan istana, selir dari dinasti sebelumnya seharusnya ikut dikuburkan. Jika Yang Mulia mengizinkannya masuk biara, juga dapat menunjukkan belas kasih Yang Mulia. Selir Li, kau terlalu banyak bicara. Chu Jieyu menyalahgunakan kekuasaan pribadi. Denda gaji setengah tahun. Selir Li sombong tan angkuh. Tidak memiliki sifat selir yang baik, kembali ke istana untuk introspeksi. Segera angkat Jiang Qingyue. Yang Mulia, hamba adalah selir dari dinasti sebelumnya. Jika saat ini diangkat, khawatir di pesta istana malam ini akan menimbulkan protes dari para menteri. Yang Mulia, waktu pesta istana sudah tiba. Para menteri sudah menunggu lama. Aku akan membuat mereka diam. Posisi di istana ini. Pasti akan kuberikan padamu. Yang Mulia sudah kembali. Arah hati suci, apakah selir sudah melihatnya? Yang Mulia selalu membenci orang yang licik. Aku pasti akan membuatnya melihat wajah aslimu. Selir, penuh ketulusan pun bagaimana? Cinta yang sia-sia adalah larangan besar bagi wanita istana. Yang Mulia padanya, bukan sekadar suka sesaat. Jika dia berniat balas dendam, lagi dilindungi Yang Mulia. Itu bukan, diam. Kakakmu ada di bawah ayahku. Jika keluarga Pei ada masalah, keluarga Chu, semua harus mati. Kini menaklukkan Dongi, Menteri Lu lihat. Ada apa yang kurang sempurna? Kembalikan pada Yang Mulia. Hanya permaisuri Jiang dari dinasti sebelumnya, menurut aturan harus ikut dikuburkan. Jika aku Ingin memasukkan keluarga Jiang ke dalam istana? Yang Mulia, tindakan ini melanggar aturan, khawatir negara tidak aman, sangat tidak boleh. Menteri Lu sangat diandalkan oleh almarhum kaisar, aku juga harus memberikan penghargaan yang layak. Jenderal PI, berikan Menteri Lu hadiah yang mengandung batu giok ini. Prajurit tidak berani. Jenderal PI, hadiah ini sebenarnya aku hadiahkan untukmu. Sekarang orang lain yang menanggungnya untukmu. Kamu harus berterima kasih padaku. Setelah debu emas menutupi daging, baru tahu pentingnya berhati-hati dalam bicara.
Ini adalah pelajaran yang ayahanda ajarkan padaku. Apa? Kaisar sampai melakukan hal seperti ini? Permaisuri memerintahkan hamba untuk melapor. Masalah penobatan Jiang, tidak ada yang berani membicarakannya lagi di istana. Tapi begitu dia dinobatkan, akan menimbulkan masalah besar. Malam ini, Permaisuri akan mengundang Kaisar ke istana Yihua. Tidak ada yang akan memperhatikan istana Qixing yang terpencil. Aku tidak akan membiarkannya hidup melewati malam ini. Apakah pengiriman Jin Er keluar istana berjalan lancar? Semuanya sesuai dengan rencana Tuan. Tuan Xia berkata, dia akan mengurus Nyonya You dan putrinya. Tuan tidak perlu khawatir. Tuan Tadi, kenapa sengaja memprovokasi Salili? Amarah membakar hati. Saat pikirannya kacau, kita baru bisa menjebaknya. Bius wangi. Chuning Xuan. Jiang Qingyu, lepaskan aku. Aku tidak melakukan apa-apa. Menyusup ke istanaku di malam hari, pasti bukan hanya untuk membiusku. Apa yang kalian rencanakan? Aku tidak mengerti. Lepaskan aku. Apakah kamu ingin aku tewas dalam kebakaran istana Qixing? Apa yang kamu bicarakan? Kalau begitu, aku akan memenuhi keinginan kalian. Tutup pintunya. Jiang Qingyu, kamu sengaja. Tolong. Jiang Qingyu, gila kamu. Buka pintunya. Aku akan melapor ke Kaisar. Kamu sendiri yang membakar api ini. Tidak ada hubungannya denganku. Kamu tidak akan bertemu Kaisar lagi. Kamu melakukan semua kejahatan untuk Selirli. Dia pasti akan membunuhmu untuk menutup mulut. Tidak mungkin. Aku selalu menuruti perintahnya. Dia tidak bisa begitu saja meninggalkanku. Hanya karena keluargamu dikuasai keluarga Pei, kamu harus melakukan kejahatan untuk Selirli. Kaisar sudah lama waspada terhadap keluarga Pei. Tunggu sampai keluarga Pei dihancurkan. Kalian juga tidak bisa hidup sendiri. Jiang Qingyu, oh Jiang Qingyu. Bahkan jika ada yang datang menyelamatkanmu, kau sudah lama jadi abu. Cepat halangi si imut itu. Ja, Tuanku masih terjebak di dalam. Aku harus melapor ke Kaisar. Cari orang untuk memadamkan api. Malam ini adalah pesta istana. Jangan ada yang mengganggu. Aku akan membantu Kaisar. Detangla. Padamkan api. Jangan sampai api menyebar ke tempat lain. Jangan sampai merusak pesta istana. Mengerti? ja. Jika ada sesuatu yang terjadi pada putra mahkota, Kaisar pasti akan menuntut pertanggungjawaban. Kurang ajar. Jika kau ingin hidup, diamlah, permaisuri. Buruk sekali, Cujiu masih di dalam. Kaisar, hamba mendengar ada kebakaran di istana Qixing, kereta, dan kuda yang keluar masuk gerbang istana. Bagaimana pemeriksaannya? Kaisar? Kau bilang tidak perlu diperiksa. Hamba tidak berani, hamba akan segera menyuruh orang memeriksa. Kaisar sudah lelah, silakan beristirahat di istana Yihua. Aku akan menyuruh orang memadamkan api. Tidak apa-apa, ke istana Qixing. Mari kita lihat. Jika Kaisar tahu, mungkin. Diam. Dia sendiri yang tidak berguna. Bukan salahku. Karena kau begitu setia, maka aku akan mengantarmu ke akhir jalan. Ada kebakaran di istana Qixing, mengapa tidak dipadamkan? Kaisar, aku juga mendengar ada kebakaran di istana Qixing. Sengaja datang untuk melihat, tidak menyangka melihat pemandangan ini.
Aku juga terkejut. Di mana tuanmu? Tuanku masih terjebak di dalam. Sekarang, mungkin sudah terjadi sesuatu. Wek, Kaisar. Aku mungkin terluka oleh asap. kebakaran di istana Qixing, kau malah lebih dulu datang dariku. Ternyata kau lebih perhatian pada urusan istana daripada aku. Kaisar, aku membantu permaisuri mengelola istana. Itu adalah tugasku. Malam ini, mungkin sudah takdir. Kaisar, istana Qixing sudah tua, pintunya mungkin sulit dibuka. Sempa, apapun caranya, aku perintahkan kalian untuk segera menyelamatkan orangnya. Yang melanggar, langsung tahun. Kaisar, Apa kau sudah mendengar jelas apa yang dikatakan Selirli? Jika ingin hidup, lakukan seperti yang kukatakan. Kaisar, hati-hati. Bagaimana keadaannya? Dia terbakar seperti ini karena menyelamatkanku. Jika ada apa-apa dengannya, hamba melapor pada Kaisar. Nyonya Jiang kekurangan energi dan darah, sekarang terkena asap lagi. Hamba harus membuatkan obat penyeimbang, harus diminum tepat waktu agar sembuh. Semua mundur. Kaisar, jika nyawa hamba tidak diterima dunia, hamba mohon Kaisar menghukum mati hamba, biarkan hamba mati utuh. Jangan bicara begitu, barusan kau melindungiku dengan tubuhmu. Aku pasti akan melindungimu. Kaisar, Lengon hamba terbakar. Karena Selirli terluka. Bagaimana jika Kaisar mengajak adik kembali ke istana? Di sini biar hamba yang jaga. Kulihat dia baik-baik saja. Salili, kenapa istana Qixing tiba-tiba kebakaran? Kaisar, bagaimana hamba bisa tahu soal istana Qixing? Kaisar, Chu Jiu masuk ke dalam istana. Tak lama kemudian timbul kebakaran besar. Sepertinya, dialah yang sengaja membakar untuk membunuh nyonya. Diam. Bawa Chu Jiu ke sini. Chu Zie, kau membakar istana Qixing. Kau tahu dosamu? Dia kenapa? Sepertinya kepalanya terbentur. Sekarang tidak sadarkan diri. Aku ingin melihat. Kau benar-benar gila. Atau pura-pura gila. Siapa yang berani memadamkan api? Hukum mati di tempat. Karena dia sudah mengaku. Mohon Kaisar, segera menghukumnya. Keluarga Pei menguasai 100.000 tentara, bukan hanya membakar. Seorang janda dinasti sebelumnya. Bahkan siapa yang duduk di tahta, semua ditentukan keluarga Pei. Kamu ngomong apa sih? Ayo, dia sudah gila. Cepat bawa dia pergi. Kurang ajar. Aku belum bicara, Selirli semakin. Yang mulia, hamba tidak pernah mengatakan hal-hal itu. Yang mulia, meskipun ayah hamba berjasa besar dalam perang, dia adalah hamba yang setia kepada yang mulia. Hamba mendengar Chu Jiu menangis dan mengaku. Hanya menjalankan perintah, tapi malah dibunuh. Hatinya penuh penyesalan. Diam. Yang mulia, dia sedang memfitnah hamba. Yue tidak menyebut namamu. Selirli, apakah ini pengakuan bersalah? Yang mulia, lebih percaya orang gila daripada percaya pada hamba? Menurut permaisuri, bagaimana harus menghukumnya? Selir yang membakar istana, hukumannya adalah mati. Yang mulia, mengingat Chu Jiu pernah menunjukkan penyesalan, mohon ampunan yang mulia, selamatkan nyawanya. Chu Jiu sengaja membakar istana, diturunkan menjadi rakyat biasa. Jaga dia, jangan biarkan dia mati. Aku tidak akan biarkan siapapun menyakitimu lagi. Aku akan segera memberimu gelar. Yang mulia, Jiang Qingyu, sengaja mendekati yang mulia. Dia hanya ingin balas dendam. Jangan percaya omong kosongnya. Kurang ajar. Istana belakangku, bukan urusan keluarga Pei. Yang mulia, masalah keturunan almarhum Kaisar belum jelas. Sekarang memberi gelar, mungkin. Yang mulia, hamba sudah memeriksa semua kendaraan yang masuk kota. Tidak ada yang mencurigakan. Angkat yang Inggris sebagai Ronghua tingkat 5, gelar Shen. Pindah ke istana Heksi. Terima kasih, yang mulia. Jangan pernah lagi membahas masa lalu. Permaisuri juga harus mengajari Selirli tata krama istana. Hamba akan mendidiknya dengan baik. Semua boleh pergi. Yang mulia, hamba menunggu di istana Yihua.
Malam ini UR akan melayani yang mulia. Aku akan menunggu UR di Istana Qianming. Hamba patuh pada perintah. Membakar istana, dosanya pantas dihukum mati. Permaisuri bersembunyi di tempat gelap, memang tahu cara melindungi diri. Jika Kaisar curiga keluarga Xiao dan Pei bersekongkol diam-diam, aku dan kamu tidak akan selamat. Jiang Qingyue ini, siapa sebenarnya dia? Mengapa Kaisar begitu melindunginya? Berpura-pura lemah untuk merebut kasih sayang, sangat waspada. Bahkan keluarga Chu tahu berpura-pura gila untuk melindungi diri. Aku menasihati adik, jangan terlalu keras kepala menyelidiki. Yang mulia, ibu dan anak Yo pergi dari istana tadi malam. Ini yang ditemukan dari tempat tinggal mereka. Terus awasi mereka, aku harus memberitahu Kaisar. Jiang Qingyue ini, manusia atau hantu? Baik. Minta Tuan Xie menyelidiki keadaan keluarga Chu belakangan ini. Sekarang Chu Jiu bekerja sama denganku. Selir Li pasti akan bertindak. Kekhawatiran Kaisar terhadap keluarga Pei juga butuh kesempatan. Baru bisa api membakar habis. Hanya saja, permaisuri sangat tertutup, sulit ditemukan. Kelemahannya. Jangan buru-buru. Pisau di bawah es. Tunggu es mencair, pasti akan terlihat. Hamba mengundang Kaisar minum bersama. Jangan sia-siakan malam yang indah. Bulan bersinar terang. Tapi hati manusia sulit ditebak. Hamba dengan hati tulus menghormati Kaisar. UR sekarang adalah permaisuri putra mahkota. Keinginanmu terkabul. Segalanya bisa kuberikan padamu. Tapi UR tidak bisa. Hanya karena wajah kita mirip. Ayah mengirimku ke Dongi sebagai sandera. UR seharusnya milikku, tapi tetap kau rampas. Mengapa? Mengapa aku hanya bisa menjadi bayanganmu? Adik Kaisar. UR tidak pernah menjadi milik siapapun. Mulai sekarang, kamu harus hidup untuk dirimu sendiri. Hidupmu seharusnya adalah milikku. Sepanjang perjalananku. Semua yang terjadi hari ini. Pernahkah kau membohongiku? Perkataan orang lain semua palsu. Hanya Kaisar yang benar. Percaya setelah melihat. Malam pertama Kaisar kembali, permaisuri masih menunggu. Kaisar pulang, seluruh istri mendapat hadiah. Kakak konsort Jun sungguh beruntung, tidak hanya untuk Kaisar. Bahkan giok darah ini, hadiah datang sebelum Kaisar tiba. Kaisar perintahkan tanam pohon apel di tepi danau Lianxin. Hadiah untuk konsort Li, karena nama kecilnya, Tang. Pavilion Shenchun masih milik permaisuri. Kotak giok hitam paling berharga, giok hitam langka seperti bintang. Pavilion Shenchun. Jiang Qingyue. Tadi malam Kaisar jelas tidur di istana Yuhua Permaisuri. Kenapa kau keluar dari istana Qianming? Adik-adik. Ini Ronghua Zhen yang baru diangkat tadi malam. Pantas jadi permaisuri dinasti sebelumnya. Si cantik nomor 1 dari Dayan. Kain Fuguanjin hadiah dari Dongi, cocok untuk kecantikanmu. Konon benang mutiara untuk Fuguanjin. Dari laut dalam ribuan meter. Baru bisa dapat kilau yang indah. Ini hadiah dari ayahku Jenderal Pei. Kemenangan atas Dongi, hanya permaisuri yang pantas memakainya. Kaisar sengaja hadiahkan barang persembahan Jenderal Pei. Kepedaku. Kau permaisuri lama, menyusup ke istana Qianming mencuri. Hamba bersiap membantu permaisuri menangani pencuri di istana ini. Kaisar menang perang pulang, tidak boleh ada pencurian. Kalau begitu repotkan adik. Menanganinya dengan tegas. Ayo, lepaskan kain Fuguanjin dari tubuhnya untukku. Barang pemberian Kaisar tidak boleh disentuh budak.
Kain Fuguanjin ini sangat berarti jika Kaisar berikan ke kau permaisuri lama, lalu permaisuri sekarang. Ditaruh di mana? Silakan permaisuri terima barang yang pantas untukmu. Konsort Li gunakan hadiah ini sebagai pedang, serangku sekaligus. Picu ketidakrukunan Kaisar dan permaisuri. Bahkan hamba bisa lihat jelas, permaisuri. Mana mungkin terperangkap. Hamba tidak bermaksud begitu, ayah hamba dan saudara marga Xiao keluarga permaisuri, pertahankan Lingguan. Kaisar hanya akan berikan Fuguanjin ke permaisuri dan hamba. Cukup. Karena kau tidak mengaku bersalah, maka aku harus bawa kau ke Yeting, interogasi ketat. Aku lihat siapa berani sentuh. Kaisar pulang dari perang, seluruh istri dapat hadiah, hamba bawa adik-adik. Datang untuk berterima kasih. UR. Kau mengandalkan jasa militer keluarga Pei. Menyulitkan UR secara ekstrim. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Kaisar, hamba hanya menangani pencuri di istana ini. Tidak ada yang menyuruh hamba. Tadi malam UR melayani Kaisar dengan susah payah. Kain Fuguang ini hadiah dari Kaisar, mana mungkin dicuri. Kaisar tadi malam tidak pergi ke istana permaisuri. Kaisar, kain Fuguang ini hadiah dari kemenangan ayah hamba di Dongi. Bagaimana mengatur barang upeti Dongi? Apakah Kaisar perlu meminta izin dari keluarga Pei? Kaisar tahu hamba. Damn. Jangan pernah lagi menyebut soal Lingguan. Kaisar, selir di bawah pangkat Pin dilarang memakai brokat. Adik Jiang adalah Ronghua pangkat 5. Harusnya menaati aturan. Kalau permaisuri begitu patuh pada aturan, maka hari ini Kaisar akan mengajarkanmu aturan dengan baik. Naikkan Ronghua Shen menjadi Zhaoi pangkat 3. Terima kasih atas kemurahan Kaisar. Mohon yang mulia tenang, tadi malam Kaisar tidak datang ke istana permaisuri. Ini kesalahan hamba. Hamba siap menerima hukuman dari yang mulia. Tadi malam Kaisar yang bersikeras menahan UR. Apakah permaisuri mau menghukum Kaisar juga? Hamba tidak berani. Mohon Kaisar tenang. Keharmonisan istana sesuai dengan semangat kemenangan pulang dari perang. Selir Li telah melanggar etika. Dikarantina 10 hari untuk introspeksi. Permaisuri harus mengambil pelajaran dan mengatur harem dengan baik. Zhang Qingyue, dia jelas permaisuri sebelumnya, kenapa bisa begitu disayang? Masalahnya, sudah menjadi pantangan di istana. Kaisar sudah lama jatuh cinta padanya. Bahkan pernah berani bertentangan dengan Kaisar sebelumnya demi dia. Permaisuri, sadar tak bisa mengubah hati Kaisar, maka menggunakan hamba sebagai pisau. Permaisuri benar-benar licik, keluarga Xiao Pei. Pada dasarnya hanya pisau di tangan Kaisar. Kaisar bisa memakainya, juga bisa membuangnya. Jika kau terus bertindak gegabah, keluarga Pei mungkin juga tidak bisa bertahan. Dulu, justru kakak Kaisar perempuan, Xiao Yunche, yang mengusulkan merebut tahta dengan kekuatan militer, mendukung Kaisar sekarang naik tahta. Keluarga Xiao lah dalang utama perebutan kekuasaan. Damn, Mirbut Kekuasaan. Sudah jangan lagi. Kau tidak hanya tidak tahu menghindari, malah mengatakannya dengan terang-terangan. Kaisar jelas-jelas kembali dengan kemenangan besar dari Lingguan, mengapa menghindari membicarakan Lingguan? Apa yang sebenarnya terjadi di Lingguan? Kotak giok misterius yang tidak bisa dibuka yang diberikan Kaisar adalah peringatan untukku untuk selamanya menutup mulut. Kau hanya perlu mengerti. Selama Jiang Qingyue masih hidup, keluarga Xiao dan Pei tidak akan pernah tenang. Dia bisa mengirim keturunan Kaisar sebelumnya keluar istana. Pasti ada yang membantu di luar. Aku akan menemukan buktinya, agar dia tidak bisa membantah. Aku tidak akan lagi menuruti perintahmu. Aku akan membuatnya mati secepatnya. Paduka, Tuan Xie mengirim kabar. Kakak Chu Ningxuan sebelumnya memang berada di kemah Jenderal Pei, tapi dia melawan perintah untuk membantai rakyat. Sudah dihukum mati. Tapi Kaisar kembali dengan kemenangan besar dari Lingguan. Mengapa harus membantai rakyat? Jangan pernah lagi menyebutkan soal Lingguan. Mungkin Jenderal Pei menyalahgunakan kekuasaan militernya untuk berbuat semena-mena. Atau mungkin pertempuran Lingguan menyimpan rahasia. Apapun itu, adalah duri antara Kaisar dan keluarga Pei. Kita hanya perlu menunggu kesempatan untuk menghancurkannya. Kekaku dihukum mati oleh Jenderal Pei? Tidak mungkin. Selama ini, aku setia padanya,
Tapi imbalannya seperti ini? Aku akan membalas dendam untuk kakakku. Balas dendam tidak bisa hanya mengandalkan keberanian. Temukan kelemahannya, rencanakan gerakannya. Baru bisa membunuh dengan satu serangan. Benda ini tidak hanya bisa memaksa Selir Li mengatakan yang sebenarnya, tapi juga membantumu membalas dendam untuk kakakmu. Zhang Qingyue, apalagi yang kau rencanakan? Keluar istana tanpa izin selama dikenakan tahanan rumah. Pertanyaan ini seharusnya ditujukan padamu. Aku tidak akan lagi membiarkanmu hidup. Kau diperintah olehnya berpura-pura gila di hadapan Kaisar, membuat Kaisar curiga padaku. Kau harus tahu, akibatnya mengkhianati tuanmu. Bahkan jika aku bekerja seperti budak untuk keluarga Pei, kau tetap akan membunuhku untuk menutup mulut. Nyawamu memang tak berharga, mati pun tak ada artinya. Tapi jangan lupa, hanya dengan satu kataku, kakakmu akan mati di tempat terbuka. Kau masih mengancamku dengan kakakku? Kau tahu dia sudah. Kakakmu memang sudah kembali ke ibu kota. Tapi hidup matinya di masa depan justru lebih bergantung padamu. Kalau kakakku sudah kembali, bisakah dia masuk istri untuk bertemu? Kurang ajar. Kau tak berhak menawar denganku. Jika Jiang Qingyue tidak disingkirkan, seluruh keluargamu Chu harus mati. Kau benar-benar jahat di dalam istana ini. Yang bisa diandalkan hanyalah hati Kaisar. Aku tak punya pilihan lain. Apa yang kau berikan padaku? Kakakku. Dia sudah dihukum mati karena menolak membunuh rakyat. Katakan, siapa dalangnya? Kalau tidak, kau akan mati dengan siksaan yang menyakitkan. Baroninnya kau Marakinako. Bahkan jika dia mati, tak ada hubungannya dengan keluarga Pei. Itu perbuatan ayahku. Semua dilakukan atas perintah. Oh, perintah yang bagus. Aku tidak tahu keluarga Pei begitu setia. Kaisar, tolong selamatkan hamba. Orang gila ini, Jia Merakuniku. Kaisar, hamba hanya memberi Selir Li embun pagi. Hamba hanya ingin tahu kebenaran. Kakak hamba pergi berperang di Lingguan. Selir Li mengancam hamba dengan nyawa kakak hamba untuk memfitnah Selir Zen. Kakak hamba dihukum mati karena melanggar perintah militer. Kaisar, mengapa perintah militer harus membunuh rakyat? Siapa yang memberi perintah itu? Selir ikut campur urusan politik. Dosa yang tak bisa dimaafkan. Raken. Kais, biarkan hamba mengantar Chu Ningxuan ke akhir hayatnya. Disetujui. Kaisar, pasti Jiang Qingyue. Dia memanfaatkan masalah Lingguan, mencari Chu Ningxuan untuk membalas dendam pada hamba. Jenderal Pei membunuh dengan semena-mena di Lingguan. Tapi semua kesalahan dilimpahkan kepada Kaisar Selir Li. Benar-benar licik. Yang mulia, semua orang di istana belakang penuh dengan tipu muslihat. Hanya hamba yang setia tulus pada yang mulia. Dulu Kaisar menganggapmu jujur dan terbuka, tapi sekarang membuat orang jemu. Yang mulia, Jiang Qingyue. Dia memanfaatkan perasaan Kaisar, hanya ingin membalas dendam untuk mendiang Kaisar. Kaisar sangat paham. Hanya tidak mau percaya, bukan? Selir Li, aku menyakiti Selir-Selir. Turunkan pangkat menjadi Cai Ren, dikurung di istana Changxin. Tidak boleh keluar tanpa perintah. Tidak, Yang mulia. Anda merencanakan agar hamba pergi ke Danau Lianxin. Sengaja membuat Kaisar mendengar perkataan keluarga Chu. Cai Ren Li mengundang hamba untuk menikmati bunga haitang. Hamba merasa ada yang aneh. Lalu memohon Kaisar menemani hamba pergi. Apakah di hatimu masih memikirkan kakak Kaisar? Merencanakan balas dendam. Hamba tidak berani menipu yang mulia. Jangan pernah mengkhianati hamba.
menyampaikan titah kaisar. Dengan resti langit, titah kaisar, berbudi luhur dan berbakat bijaksana. Dinaikkan pangkat menjadi selir tingkat 1, upacara penobatan 3 hari kemudian. Demikian titah. Hamba tua ini mengucapkan selamat pada Niang-Niang. Selamat Niang-Niang. Kini Niang-Niang sangat dicintai kaisar. Kerabat di luar istana bisa hidup tenang. Di tempat aliran tenang tanpa batu, justru lebih mudah tenggelam. Surat untuk keluarga ini segera dikirim ke kediaman Jiang. Perampok baru masuk kota. Apakah orang lama baik-baik saja? Ini Jiang Qingyu. Surat untuk kediaman Jiang, pada hari kaisar kembali. Benar ada kereta pengantar makanan istana. Masuk ke kediaman Jiang, orang lama dalam surat ini adalah anak haram mendiang kaisar. Apa rencana Jenderal Pei? Permaisuri, ingin ayahku terjun ke dalam permainan? Lalu Permaisuri berjanji apa untuk menjaga persekutuan ini? Masalah Lingguan semakin jelas, tunggu kaisar. Berniat membunuh keluarga Pei. Adik, apa hakmu untuk bernegosiasi dengan aku? Kalian semua berusaha menutupi masalah Lingguan. Apa yang sebenarnya terjadi di Lingguan? Tanger, kamu boleh pergi dulu. Permaisuri dulunya pernah membangun pasukan rahasia untuk Jiang Qingyu. Membentuk pengawal rahasia. Meskipun ada ahli waris almarhum kaisar, pasti ada yang melindungi. Bergerak sekarang adalah taruhan besar. Aku tentu paham, tapi orang yang tahu tentang Lingguan terus dibunuh. Selir Li juga diturunkan jadi selir biasa. Jenderal Pei pikir, berapa lama lagi waktu yang tersisa untukku? Jika ada kesalahan sedikit pun, tolong Permaisuri lindungi keturunan keluarga Pei. Aku pasti menepati janji. Hamba bersedia mengerahkan pasukan ke keluarga Jiang untuk menangkap sisa-sisa almarhum kaisar. 3 hari lagi, upacara pengangkatan selir. Aku pasti bantu Jenderal Pei. Permohonan kepada Permaisuri. Berikan tanda jabatan selir. Kaisar, hamba mohon kaisar batalkan pengangkatan selir. Apa maksud Permaisuri? Sebelumnya, Selir Li pernah mencurigai Selir Zhen menyembunyikan ahli waris almarhum kaisar. Untuk memastikan negara aman, hamba telah menemukan bukti. Hamba pikir, lebih baik selesaikan kecurigaan dulu baru naikkan jabatan. Permaisuri, bangunlah dulu. Panggil saksi. Hamba melapor, pada hari itu hamba berada di. Melihat seseorang keluar dari istana Qisiang. Menyusup ke rombongan pengantar makanan kekaisaran. Keluar gerbang istana. Orang itu memakai baju pelayan, tapi hamba mengenalinya. Dia adalah pelayan selir Shen, Jiu. Kaisar, hamba sama sekali tidak tahu apa yang dikatakan Kasim itu. Di hadapan kaisar, hamba tidak bisa membela diri. Henggo, tunggu. Kau yakin melihat Jiu? Lalu kenapa tidak melapor saat penggeledahan istana? Saat mengantar makanan keluar istana, hamba sibuk dengan tugas. Hamba dengar Kasim ini sering mabuk sampai lalai. Saat pesta, apakah kau juga mabuk dan lalai? Sekarang disuruh orang memfitnah aku. Hamba salah ingat. Kaisar, hamba masih punya saksi lain. Pada hari pesta istana, hidangan kerajaan seharusnya dikirim ke berbagai kantor pemerintahan. Hanya ada 1 kereta kuda. Dikirim ke keluarga Jiang yang sudah dibantai. Hamba menemukan kusir kereta itu. Bawa kusir itu ke sini. Kau mengenal pelayan ini? Hamba ingat orang itu, wajahnya cantik, sangat mirip. Apa buktimu? Hamba ingat, di lengan kanannya ada tanda lahir berbentuk bunga plum. Periksa untukku. Di lengan Jiu tidak ada tanda lahir. Menyuap orang untuk memfitnahku. Permaisuri, begitukah cara mengurus istana? Kau! Hamba mengenal wanita yang membantu di kota itu. Bisa dihadapkan, dan hamba pernah mendengar tangisan bayi. Kaisar, perkataannya tanpa bukti, ini fitnah. Bukti yang diinginkan selir Shen. Hamba bawa. Kaisar.
Yuzi. Hamba bawa pasukan ke keluarga Jiang. Menangkap seorang saksi. Cukup buktikan kesalahan selir Shen. Hari itu, wanita ini yang membantu di dalam kereta. Hamba mengenalnya. Kaisar, wanita ini adalah anak Yo. Dia yang menyembunyikan anak haram mendiang Kaisar. Di mana anak itu? Hamba perintahkan membakar keluarga Jiang, anak haram itu. Juga terbakar mati. Pola bunga teratai di kain pembungkus, sama persis dengan yang ada pada selir Zen. Sama persis. Kain pembungkus Jing Er tidak ada bordir bunga teratai. Kaisar, bukti jelas, mohon hukum selir Zen. Jenderal Pei hari ini berjasa memberantas sisa-sisa mendiang Kaisar. Bagaimana kalau kembalikan status selir Li? Kaisar, hamba tidak mengenal wanita ini. Bordir bunga teratai di kain pembungkus ini. Mungkin ada yang sengaja melakukannya. Kalau selir Shen tidak mengaku, eksekusi di depan umum. Untuk membuktikan kesuciannya. Aku tidak akan mengaku suci. Membunuh orang tak bersalah, tidak seperti Jenderal Pei di Lingguan. Mengabaikan nyawa orang. Yang hamba lakukan, semua untuk Kaisar. Setia pada Kaisar, setia pada hamba. Aku belum memerintahkan, Jenderal Pei sudah menggerakkan pasukan tanpa izin. Atas perintah siapa lagi? Yang mulia, hamba ingin melaporkan Jenderal Pei. Jenderal Pei pernah membujuk hamba untuk meminta izin menggerakkan pasukan. Untuk menggeledah kediaman keluarga Jiang. Hamba khawatir akan desas-desus di masyarakat, jadi hamba menolak tegas. Tak disangka, Jenderal Pei malah menggerakkan pasukan tanpa izin. Sama saja dengan memberontak. Yang mulia, hamba tidak merasa bersalah, seperti di Lingguan. Hamba hanya menjalankan perintah. Cabut kekuasaan militer keluarga Pei, copot jabatan jenderal. Yang memerintahkan pembantaian warga di Lingguan ternyata adalah Yang Mulia. Apa sebenarnya rahasia di Lingguan? Yang mulia, mohon tenang. Apa yang ayah lakukan semua untuk menjaga kekuasaan Yang Mulia? Kebenaran di dunia ini tidak bisa disembunyikan. Semakin ditutupi, semakin jelas. Bawa Jenderal Pei ke pengadilan tertinggi. Akan diadili pada hari yang ditentukan. Yang mulia, mohon ampuni ayah hamba. Aku akan menepati janjiku. Bunga haitang tak berbau. Aku ingin memberi peringatan kepada keluarga Pei untuk diam dan patuh. Sayangnya kau salah paham. Selir Li memfitnah selir lain, dihukum mati. Tebang semua bunga haitang di istana. Semua ditebang. Penggawal. Yang mulia, ampun. Zhang Qingwe, aku tahu anak harammu masih hidup. Zhang Qingwe. Kalian saling membunuh. Baru menguntungkanku. Posisi permaisuri hanya milikku. Terima kasih, Nyonya, telah menyelamatkan hamba dengan pura-pura mati. Aku, Chu Ningsuan, bersedia mengabdi kepada Nyonya sampai mati. Karena kau percaya padaku, aku akan menepati janjiku. Tapi Yang Mulia menyingkirkan keluarga Pei untuk menutupi kejadian di Lingguan. Apakah kau masih mengenal keluarga prajurit lain di kendaraan? Aku ingin menyelidiki kebenaran di balik pertempuran Lingguan. Nyonya, serahkan urusan ini pada hamba. Jika dia tidak adil sebagai penguasa, aku akan membunuhnya demi rakyat. Kaisar. Sepertinya, Anda datang untuk putra Anda. Dia sekarang ada di tanganku. Apa yang ingin Anda tawarkan untuk ditukar dengan hamba? Jika Anda bisa melindungi adik lelakiku, biarkan keluarga Pei memiliki keturunan. Aku akan membiarkan putramu hidup. Hamba menduga Anda tidak memiliki kartu as. Anda hanya berjudi. Anda bertaruh hamba sangat ingin menyelamatkan anak. Dan kebetulan Kaisar datang, mendengar hamba mengaku bersalah. Sayangnya, Anda kalah. Aku menerima kekalahan. Sudah siap mati. Jika hamba bersedia melindungi keturunan keluarga Pei, apa yang akan Anda tawarkan sebagai gantinya? Jika Anda ingin bertanya tentang peristiwa Lingguan, aku tidak tahu.
Tapi penyebab pemberontakan istana, aku tahu. Saat itu, Dongi menyerang, Lingguan dalam bahaya. Ayahku dan Jenderal Xiao berlutut di depan gerbang istana selama 3 hari. Kaisar sebelumnya masih menghindari perang. Kaisar baru memerintahkan ayahku atas nama rakyat Lingguan memimpin pasukan masuk istana. Apa kesalahan keluarga Pei? Bagaimana mungkin Ahyan? Aku jelas melihat dia menulis perintah memindahkan pasukan. Harus memindahkan 50.000 pasukan baja emas untuk ditempatkan di Lingguan. Kaisar sekarang yang mengubah maksud suci. Menipu keluarga Xiao dan Pei untuk memberontak dan memaksa istana. Sekarang di istana belakang ini, orang yang tahu kebenaran Lingguan hanya permaisuri. Kaisar memberikan kotak giok hitam terkunci ini kepada Yang Mulia. Kaisar memperingatkan hamba untuk tutup mulut. Kaisar tiba. Hormat kepada Kaisar. Permaisuri bijaksana. Beta mendengar kedua adik permaisuri ditempatkan di Lingguan. Rakyat memanggil mereka Raja Penyelamat. Kaisar sebelumnya sangat menghargai keluarga Xiao, memang sangat baik. Seluruh keluarga Xiao adalah rakyat yang mulia. Pasti hanya menuruti perintah Kaisar. Benarkah? Tapi yang paling mudah berubah di dunia ini adalah hati manusia. Yang Mulia. Kaisar memikirkan upacara doa keturunan besok yang melelahkan. Memerintahkan orang untuk merebus sup penenang. Terima kasih, Kaisar. Beberapa hari lagi adalah ulang tahun permaisuri. Aku sudah memerintahkan adikmu, Xiao Yunji, Untuk membawa keluarga Xiao ke istana. Merayakan ulang tahunmu. Terima kasih atas kemurahan hati Kaisar. Kaisar memanggil jenderal muda ke istana. Jangan-jangan akan bertindak terhadap keluarga Xiao, Yang Mulia. Apakah Yang Mulia ingin memohon kepada Kaisar untuk menyelamatkan Yunji dan keluarga Xiao? Hanya bisa mundur sementara untuk maju. Konon pasukan Dongi belum mundur, tetapi terus membakar, membunuh, dan merampok di Lingguan. Serangan Dongi belum ditaklukkan, mengapa tidak ada kabar di istana? Dan orang Dongi bahkan mengklaim bahwa putri Dongi mereka menjadi permaisuri, seluruh Yan menjadi milik Dongi. Di antara selir istana, tidak ada yang berasal dari Dongi. Selir Yu adalah putri Perdana Menteri. Selir Chun berasal dari keluarga pedagang Ye di ibu kota. Yang Mulia Selir Chun. Kaisar mendapatkan giok darah Dongi di Lingguan. Khusus diberikan kepada Yang Mulia. Kaisar sudah menang besar dan akan segera kembali. Giok itu pasti bukan tanda cinta. Jika musuh tetap bersembunyi dalam kegelapan, maka satu-satunya cara adalah memancing mereka keluar. Memanfaatkan invasi Dongi untuk merebut kekuasaan. Mungkin dia sudah tahu identitas Selir Chun. Hari ini berdoa untuk keturunan. Sekalian berdoa agar Yuer segera melahirkan pangeran, agar aku bisa menyerahkan kerajaan padanya. Kaisar begitu mengabaikan sumpah, kerajaan Yan ini harus menjadi milik 11R. Kaisar, hari ini berdoa untuk keturunan. Ditemani 11R akan membawa lebih banyak berkah. 11R masih terlalu muda. Tidak perlu. Giok darah ini, Selir Chun memakainya setiap hari. Tampaknya adik sangat menghargainya. Hamba sangat menghargai sumpah dengan Kaisar. Dan berharap Kaisar tidak melupakan janji sebelumnya. Yan memiliki pepatah kuno. Memang dengan cukup akan terhindar dari penghinaan. Percayalah. Ternyata semua ini adalah konspirasi kalian berdua. Maafkan hamba hari ini. Tidak bisa menemani Kaisar berdoa untuk keturunan. Permaisuri, upacara doa untuk keturunan ini harus dilakukan bersama oleh Kaisar dan Permaisuri, agar keluarga kerajaan
diberkati dengan keturunan yang melimpah. Paduka, permaisuri sudah mengalami pendarahan sejak semalam. Kehadirannya di sini hanyalah dengan susah payah. Permaisuri. Kaisar khawatir permaisuri akan kelelahan besok dalam upacara doa untuk keturunan. Sehingga memerintahkan untuk menyiapkan sup penenang. Terima kasih, Paduka. Hamba tidak beruntung. Mungkin sudah tidak berhak memiliki keturunan. Tidak pantas menerima doa untuk keturunan. Jika permaisuri tidak bisa melakukan upacara doa untuk keturunan, maka serahkan segel permaisuri. Kembali ke istana Yihua dan lakukan tirakat. Paduka, hamba bersedia melakukan upacara doa untuk keturunan bersama Paduka. Dan menyelesaikannya bersama. Angkat selir Zhen menjadi selir kaisar. Untuk melakukan upacara doa untuk keturunan bersama hamba. Kalau begitu, di hari ulang tahun hamba selanjutnya, hamba mohon Paduka untuk membatalkan pesta istana. Keluarga Xiao berjasa dalam menstabilkan lingkungan. Pantas diadakan pesta untuk mereka. Selir kaisar akan mewakili permaisuri untuk menghadiri pesta. Hamba patuh. Hamba ucapkan selamat kepada kakak selir kaisar. Semakin tinggi posisi, semakin berat jatuhnya. Harap kakak berhati-hati. Jangan sampai menimbulkan bencana. Mari kita saling mengingatkan. Paduka. Paduka yang melanggar sumpah duluan, jangan salahkan hamba jika hamba tidak setia. Perjanjian darah dengan orang Dongi. Yang diinginkan selir Chun adalah posisi putra mahkota Dayan. Apa yang diinginkan Paduka? Sebenarnya, Ahyan. Apakah kau memanggil nama hamba? Puisi di lukisan ini sepertinya belum selesai. Kerajaan ini seharusnya milik Paduka. Bagian selanjutnya, biar Paduka yang menulisnya. Pada upacara penobatan Yuer sebagai permaisuri nanti. Hamba akan memajang lukisan ini di aula besar untuk dilihat para pejabat. Karena Dongi masih mengganggu Lingguan, Xiao Yunji pasti akan melaporkan perkembangan perang ke istana. Ini semua adalah permintaan bantuan Xiao Yunji, dokumen rahasia yang dienkripsi. Tapi semuanya ditahan oleh Kaisar. Sekarang Kaisar memerintahkan Xiao Yunji masuk ke ibu kota. Mungkin ingin menghabisi akar masalahnya. Apakah cukup dengan menutup mata? Kaisar tidak perlu khawatir tentang urusan negara. Aku ingin menguji kesetiaan keluarga Xiao. Yuer, maukah kau membantuku? Hamba sepenuhnya mengikuti keputusan Kaisar. Kaisar mengirimkan pakaian pesta untuk bertemu paman negara besok. Pakaian kebesaran istana. Memakai pakaian kebesaran permaisuri dengan motif phoenix untuk bertemu keluarga Xiao. Kalau Kaisar ingin berakting, aku akan menemani sampai akhir. Kekuatan keluarga dan kehormatan istana selalu seimbang. Permaisuri ingin mundur sementara untuk menyelamatkan keluarga Xiao. Tapi Kaisar malah mengurungnya. Permaisuri dan Xiao Yunji sama-sama dikendalikan Kaisar. Xiao Yunche tidak akan diam saja. Hanya dengan menggunakan musuh bersama, baru bisa menyatukan Kaisar dan keluarga Xiao. Kalau tidak,
Kakakku akan mempertaruhkan segalanya. Xiao Yunji mungkin akan menggunakan alasan memberantas sisa pengikut kaisar sebelumnya untuk masuk ibu kota. Tapi begitu masuk, dia akan terjebak dalam permainan kaisar. Suruh orang sebarkan kabar bahwa selir kaisar menyembunyikan keturunan kaisar sebelumnya. Dan sisa pengikutnya berencana memberontak. Baik. Beritahu Tuan Shi, jangan biarkan Jenderal Xiao masuk ibu kota. Aku akan menyelamatkan keluarga Xiao. Di pesta istana besok, aku sudah siapkan kejutan untuk kalian. Kali ini, aku akan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Selir kaisar bilang, Jenderal Xiao adalah pejabat penting. Jangan sampai hancur di sini. Permaisuri, kau ingin membantu Jenderal Xiao masuk istana. Tidak usah menunggu lagi. Aku tidak mengerti maksudmu. Hamba ingin mengajak Nona nonton pertunjukan. Nanti Nona akan mengerti siapa sebenarnya musuh kita. Lambang naga dan Phoenix Kaisar Permaisuri bersinar bersama. Benar-benar pertanda kemakmuran. Permaisuri sedang tidak enak badan. Hari ini selir kaisar akan menemani hamba. Undangan untuk paman negara, kaisar. Pola Phoenix adalah pola eksklusif untuk permaisuri. Permaisuri kekaisaran melampaui batas, meniru atasan dan bawahan, dikhawatirkan akan menyebabkan kekacauan di istana dan negara. Permaisuri kekaisaran sangat mulia. Sangat dicintai oleh kaisar. Meskipun Jenderal Xiao adalah adik kandung permaisuri, tidak seharusnya bersikap tidak sopan di depan istana. Saudara laki-laki saya yang memimpin keluarga Xiao mengalahkan Dongi. Hanya saudara perempuan saya yang layak menjadi pemimpin harem. Semua orang tahu bahwa kaisar sendiri yang memimpin pasukan dan mengalahkan Dongi. Menjaga stabilitas negara Yan. Jenderal Xiao, jangan bicara sembarangan. Kaisar. Permaisuri kekaisaran adalah orang yang memgoyahkan negara. Beredar kabar di masyarakat. Permaisuri kekaisaran menyembunyikan ahli waris almarhum kaisar, dan sisa pengikut almarhum kaisar berencana memberontak. Dasar negara tidak stabil. EGDE bersedia mewakili permaisuri dan Jenderal Xiao untuk menghukum mati permaisuri kekaisaran atas nama kaisar. Mewakili permaisuri dan Jenderal Xiao. Baik. Xiao Yunji ini tampaknya membela keluarga Xiao, tetapi setiap kalimatnya membuat kaisar marah. Jika kaisar tidak mengizinkan perintah, maka hanya saya yang bisa membersihkan sisi kaisar. Yunji. Kaisar, Yunji hanya ingin melindungi saya, kehilangan kendali di depan kaisar. Mohon kaisar mengampuninya. Cepat letakkan pedangmu. Paman negara membawa senjata ke istana, harus dihukum gantung. Permaisuri juga harus bertanggung jawab. Mengapa Xiao Yunji sama sekali tidak peduli dengan hidup matinya permaisuri? Xiao Yunji ini bermasalah. UAR. Tangkap pembunuh, keluarga Xiao mencoba membunuh di depan kaisar. Bawa semua anggota keluarga Xiao ke penjara Dali. Tunggu. Orang ini mungkin bukan Xiao Yunji. Kamu menyamar sebagai Jenderal Xiao, mencoba membunuhku, dan menempatkan seluruh keluarga Xiao dalam bahaya. Siapa sebenarnya kamu? Potong tangan kaki pembunuh ini dan gantung di gerbang kota sebagai peringatan. Permaisuri Katakuten. Semua mundur. Selir Chan. Tinggal dan temani saya. Semua ini adalah ulahmu. Rencana yang sangat matang, seperti kucing mengganti anak harimau. Saya bisa membuat keluarga Xiao diam selamanya. Tapi kau pikir dirimu pintar, merusak rencanaku. Hamba hanya ingin memohon kepada kaisar untuk berlatih sumpah darah, menjadikan hamba sebagai permaisuri, dan menjadikan 11R sebagai putra mahkota. Urusan harem kekazaran Yan. Bukan urusan kalian, orang Dongi, untuk ikut campur. Jika kaisar mengingkari sumpah, pasukan Dongi akan menyerbu Lingguan. Identitas asli Selir Chun adalah Putri Dongi. Kaisar tahu segalanya, tapi sudah bekerja sama. Musuh atau teman? Sudahkah permaisuri melihat dengan jelas? Jenderal Xiao terluka di luar kota.
sehingga tidak bisa masuk ke ibu kota. Jangan khawatir, Yang Mulia, hamba sudah memerintahkan untuk menyelamatkannya. Kaisar Yan yang agung. Ternyata bersekongkol dengan suku barbar, sungguh memalukan. Mo Yu Han Yu. Penuh rahasia. Yang Mulia, sampai kapan akan menyembunyikan kebenaran? Masalah Lingguan bukan hanya menyangkut keluarga Xiao, tapi juga nyawa seluruh rakyat Lingguan. Lalu, bagaimana dengan nyawa 1000 lebih prajurit ini? Di sini adalah prajurit yang tewas karena menolak membunuh rakyat. Mereka juga mati untuk melindungi rakyat Lingguan. Jika kebenaran terungkap, pasti akan menimbulkan lebih banyak pembunuhan. Chu Ningquan, bukankah kau sudah mati? Hamba diselamatkan oleh Sri Huang Guifei. Tapi hamba juga keluarga prajurit yang telah meninggal. Kami lebih baik mati daripada tidak tahu kebenaran. Jika penguasa tidak adil, rakyat bisa menggulingkannya. Membantu penguasa yang lain sama saja dengan membantu kejahatan. Permaisuri, maukah bergabung dengan hamba untuk membunuh penguasa yang lain ini? Apa yang kau katakan hari ini, semuanya adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Aku tidak pernah melihatmu. 50.000 pengawal bayangan keluarga Xiao, sekarang sudah tidak cukup. Permaisuri masih ingin membuat mereka binasa semua? Apa katamu? Kaisar membawa pulang 100.000 pasukan baja emas yang bertugas di Lingguan. Mengklaim kemenangan besar saat kembali ke istana. Tapi Dongi sebenarnya tidak pernah berhenti menyerang. Surat rahasia permintaan bantuan Jenderal Xiao. Semua ditahan oleh Kaisar. Pasukan bayangan hitam bertahan di Lingguan, tapi istana tidak tahu apa-apa. Jika terus dibatasi seperti ini, hasilnya hanya akan burung habis, busur baik disimpan. Kaisar sebenarnya tidak pernah mengirim pasukan untuk melawan Dongi. Kaisar memimpin pasukan ke Lingguan, tapi hanya mengumpulkan emas dalam jumlah besar. Dan ribuan gadis Lingguan untuk menukar pasukan Dongi mundur. Kerabat para gadis itu dibunuh semua. Ribuan keluarga menghilang dalam semalam. Jika bukan karena Kaisar sebelumnya menolak mengirim pasukan, Lingguan dalam bahaya. Kakakku juga tidak akan mendukung Kaisar sekarang naik tahta. Aku melihat sendiri, Kaisar sebelumnya mengeluarkan dekret pengiriman pasukan. Kaisar sekarang yang memalsukan dekret itu, semua ini adalah kebohongannya, kebohongan merebut tahta. Bagaimana bisa seperti ini? Dia menipu kakakku, melakukan kejahatan membunuh Kaisar. Meski tidak tahu apa tujuan Kaisar bersekongkol dengan Dongi. Tapi yang paling penting sekarang adalah mempertahankan Lingguan. Dendam Kaisar sebelumnya. Aku rela menanggung dosa keluarga Xiao. Kimahan. Jaga Lingguan, jaga daya. Aku juga siap diperintah oleh Paduka. Harus mempertahankan Lingguan. Harus memanfaatkan kekuatan pejabat istana. Kaisar berusaha menutupi kebenaran Lingguan. Maka hanya bisa meminta Jenderal Xiao mengirim surat darurat ke kediaman Perdana Menteri. Membongkar kebenaran ke publik. Bahas lagi soal Lingguan, enyah kau. Paduka Permaisuri, Kaisar sudah menunggu lama. Paduka, 50.000 pasukan bayangan hitam kini, hanya tersisa ribuan pasukan pilihan. Persediaan makanan tinggal 3 hari, mohon Paduka. Segera kumpulkan pasukan dan logistik, baru bisa mengubah situasi perang. Aku ingin bertanya, Permaisuri, soal laporan rahasia Xiao Yunche. Kenapa di kediaman Perdana Menteri, semua orang tahu di malam hari? Aku tidak mengerti maksud Paduka. Sepertinya Paduka tidak pernah percaya padaku. Aku tahu kau menyentuh laporan itu. Hanya saja tidak membongkarmu. Tapi kau mengkhianati kepercayaanku. Berkirim pesan dengan pejabat luar. Paduka, kami menerima surat darurat Jenderal Xiao. Semua pejabat di kediaman Perdana Menteri. Tidak ada hubungannya dengan selir Kaisar. Hamba berpendapat, melawan Dongi menyangkut kehormatan dan aib Yan. Hamba mohon, Yang Mulia, hamba mohon Kaisar mengirim pasukan ke Lingguan. Kau juga berani melawan Kaisar? Melawan Dongi adalah tanggung jawab keluarga Xiao. Dia, Xiao Yunche, jangan bermimpi mengancam Kaisar. Yang Mulia, Dongi mengirim surat perang. Dalam 7 hari, 100.000 pasukan akan menyerang Lingguan. Kirim pasukan ke Lingguan. Bukan urusan keluarga Xiao, tapi urusan negara Yan. Jika Yan tidak ada, di mana Kaisar akan berada? Kau juga mengatakan hal yang sama. Meskipun selir Kaisar seorang wanita, pola pikirnya masih seperti ini.
Kaisar seharusnya menjadi teladan bagi rakyat, kirim pasukan ke Lingguan. Kalian berani bersekutu melawan Kaisar? Apa maksud surat perang Dongi ini? Yang Mulia, masih bisa diperbaiki dalam 7 hari. Jika tidak, konsekuensi melanggar sumpah. Yang Mulia tidak akan sanggup menanggungnya. Kaisar tentu sudah tahu cara membuat Dongi mundur, mengapa tidak diumumkan di hadapan Perdana Menteri. Dan selir Kaisar? Permaisuri tidak memiliki keturunan. Sudah seharusnya dicabut gelarnya. Lantik Selir Chun sebagai permaisuri baru, dan pangeran pertama sebagai putra mahkota. Tentukan hari untuk upacara penobatan permaisuri. Hamba berterima kasih atas kemurahan hati Yang Mulia. Pertempuran di Lingguan mendesak, Yang Mulia. Jika sekarang mengangkat permaisuri baru, apakah bisa memaksa Dongi mundur? Jika yang bersedia memberikan emas dan perak untuk menukar mundurnya Dongi, mungkin bisa, Nyonya. Sebagai ibu negara, hamba bisa membantu. Lebih baik memberikan emas dan perak kepada suku barbar daripada mengirim pasukan melawan musuh. Tidak takut dicela dunia? Kaisar dan permaisuri yang berkhianat dan menjual negara? Yang Mulia, Jiang Qingyu di depan umum, melawan permaisuri masa depan, menghina kewibawaan Kaisar. Mohon Kaisar menghukumnya. Dalam 2 hari, bantuan dan perbekalan dikirim ke Lingguan. Terima kasih, Yang Mulia. Kakak. Pasukan Dongi akan melintas dalam 5 hari, bisa bertahan sehari penuh. Tanpa setetes air pun. Jika bantuan dan perbekalan tidak datang lagi, Beritahu para prajurit, bantuan dan perbekalan. pasti akan tiba di camp siang hari. Ya. Pasti bantuan sudah datang. Bagus sekali. Buka gerbang kota. Ya. Kantong beras ini tidak berisi makanan, tapi sekam. Apa? Ada kabar, Lingguan dalam masalah. Kaisar tidak menambah pasukan. Kantong beras penuh dengan sekam. Pasukan bayangan hitam hampir tidak bisa bertahan. Kaisar ingin menciptakan kekacauan. Kalah tanpa pertempuran. Apakah Kaisar ingin menyerahkan Dayan begitu saja? Tidak. Dayan harus ada. Kaisar baru bisa duduk di tahta. Kalau begitu, ini baru perjanjian darah. Kaisar memanfaatkan Dongi untuk menghancurkan pasukan bayangan hitam. Ingin menyembunyikan kebenaran di Lingguan selamanya. Perbuatan Kaisar. Bahkan langit dan bumi tidak bisa menerima. Pasukan bayangan hitam kehabisan makanan. Tidak ada bantuan dari luar. Pasukan akan segera terjebak. Kami siap membantu adik menggulingkan raja yang lalim. Kaisar mengabaikan nasihat Perdana Menteri. Maka hanya bisa memanfaatkan kekuatan rakyat dan pejabat. Menggulingkan kekuasaan. Aku akan menulis pengumuman tentang Kaisar yang menolak mengirim pasukan. Minta ayahmu, Perdana Menteri Yu, membagikan pengumuman di luar gerbang kota. Memberitahu rakyat dan pejabat. Bersama-sama memberi nasihat. Ja? Jika Kaisar tetap bersikeras, maka hanya bisa menipu. Undang Tuan Xie ke istana. Ja? Menyampaikan pesan keluar istana. Perlu mencari tempat yang lebih sepi. Adieu. Kaisar menipuku. Pasukan Dong Yi sudah di depan pintu. Kaisar, prajurit di Lingguan sudah berhari-hari tidak makan. Kaisar tidak memberi bantuan, membuat hati rakyat menjauh. Ini kesalahan besar dalam pemerintahan. Pasukan Dong Yi akan tiba dalam 3 hari, besok akan menyerah di bawah kota. Bagaimana Kaisar bisa menjadi penguasa Dayan? Tampaknya Menteri Lu belum belajar bicara dengan hati-hati. Kaisar. Rakyat berkumpul di luar istana. Apa? Siapa yang melakukan ini? Mengaku setia dan berbudi. Sanggup berprinsip. Bunuh diri untuk membuktikan kesetiaan, barulah aku pertimbangkan. Hamba sudah cacat, rela menumpahkan darah dari kepala. Untuk keselamatan rakyat. Asalkan Yan Agung tidak dihinakan oleh musuh asing.
Meski kepala hamba terpisah, hamba mati tanpa penyesalan. Mohon Kaisar mengirim pasukan ke Lingguan. Baik, Maka kami akan memenuhi keinginanmu. pengawal, serat mereka keluar. Hukum cambuk 50 kali. Kaisar, Kaisar. Mulai hari ini, istirahatkan sidang selama 10 hari. Kerahkan 1000 pasukan pengawal istana untuk menjaga istana. Siapapun yang masuk tanpa izin, langsung bunuh. Kaisar, Apa yang kau lakukan di sini? jika Kaisar menolak mengirim pasukan, maka jangan harap menginjakkan kaki di harem ini setengah langkah pun. Mohon Kaisar mengirim pasukan untuk mendukung Lingguan. Para menteri dan rakyat semua melihat dengan jelas. Jika Kaisar mengirim pasukan, masih bisa diselamatkan. Jika tidak, pasti akan memicu kemarahan rakyat. Kami adalah penguasa rakyat. Siapa yang berani melawan kami? Selir Memotong Rampa. Kau sedang mengutuk kami. Kau tidak layak diperlakukan seperti ini olehku. Para menteri memohon untuk rakyat, malah dicambuk. Jenderal bersumpah mati-matian menjaga perbatasan, malah dianiaya. Kaisar yang bodoh adalah malapetaka besar negara. Hari ini dengan memotong rambut sebagai persembahan. Kau pikir kami tidak tega membunuhmu? Hamba tidak takut mati. Tapi apakah dengan Kaisar membunuh hamba, rakyat yang agung akan tunduk dengan setia? Kami tidak peduli. Semua yang kami lakukan ini adalah untuk mendapatkanmu. Kaisar demi kepentingan pribadi. Mengabaikan rakyat hanya akan dicemooh dunia. Raja tanpa moral, rakyat menderita. Di mana keadilan langit? Cambuk dia dengan keras. Kaisar tidak mengirim pasukan untuk menunggu pasukan bayangan hancur. Jadi, kebenaran Lingguan bisa ditutupi selamanya. Time. Suara apa itu? Lapor Kaisar, itu suara Genta Dengwen. Mohon Kaisar mengirim pasukan ke Lingguan. Jika Kaisar terus membunuh dengan kejam, bagaimana menutupi mulut rakyat yang tak henti-hentinya? Mulai hari ini, kurung geselir permaisuri di Istana Kixiang. Dilarang keluar tanpa perintah. Yang mulia selir permaisuri, silakan. Jiang Qingyu begitu memberontak dan melawan. Kaisar masih belum membunuhnya. Segera laporkan saat dia sendirian. Apapun yang dia tahu, tidak boleh dibiarkan hidup. Setelah menyingkirkan dia dan keluarga Xiao, negeri Yan ini akan menjadi milikku. Ternyata seperti yang mulia duga. Istana Qixing paling dekat dengan gerbang istana untuk menyampaikan pesan ke depan akan lebih mudah. Ada Pembunuh. Hamba terlambat datang. Apa perintah yang mulia? Pasukan King Hen siap mati untukmu. Tuan Xie, dengan token ini, bisakah memobilisasi pasukan? Hamba diperintahkan oleh almarhum Kaisar, di saat bahaya, pasukan lama almarhum Kaisar akan. Melihat token King Hen, seperti melihat almarhum Kaisar. Tuan Xie, bawa token King Hen ini, mobilisasi pasukan lama. 80.000 di sekitar Lingguan. Atas nama pasukan King Hen, dukung Lingguan. Harus tiba sebelum jam matahari terbenam. Siap. Sekarang, perang semakin mendesak. Harga bahan makanan melambung, 100.000 gantang makanan. Membutuhkan hampir 20.000 tael perak. Ini 10.000 tael, perlu segera mencukupi. Tukar dengan perbekalan, kirim bersama pasukan ke Lingguan. Kami juga ingin membantu. Apa yang kamu lihat? Hamba tidak melihat apa-apa. Hamba datang untuk melapor saat ini. Jiang Qingyu sedang sendirian di Istana Kixiang. Aku tahu kamu boleh pergi dulu. Baik. Tidak peduli melihat atau tidak, harus mati. Pasukan Dongi menyerang lebih awal, 1 jam lagi akan tiba.
Tapi Tuan Xie dan pasukan King Hen baru bisa tiba di Lingguan. 2 jam lagi. Kakak, Kaisar tidak memberi bantuan. Selir permaisuri juga tidak bisa berbuat banyak. Haruskah kita mundur untuk menyelamatkan pasukan? Wanita itu punya strategi. Lebih baik dari ribuan pria, dia pasti akan menepati janji. Beritahu pasukan, bertahan di Lingguan, pantang mundur. Siap. Apakah pasukan Dongyi sudah datang? Selir permaisuri membawa bala bantuan dan perbekalan untuk Jenderal Xiao. Pasukan King Hen almarhum Kaisar. Hamba akan mati untuk membalas kepercayaan. Kakak. Pasukan berkuda Dongyi mendekat dari timur. Masih 10 li lagi, selir permaisuri dengan janji 1000 emas. Bantuan pasukan. Pasukan kami bersumpah untuk mempertahankan Dayan, menghancurkan Dongyi. Laporan dari Lingguan. Kedua bersaudara Xiao ini memimpin pasukan bertempur melawan tentara Dongyi, kalah jumlah. Kemudian Jenderal Xiao membawa sekelompok kavaleri memancing musuh. Di lembah itu, terkena panah, jatuh dari tebing dan tewas. Sedangkan Hei Yingwei habis sama sekali. Selamat kepada Kaisar, telah menghilangkan kekhawatiran hati. 3 hari kemudian. Upakara Panabatan Permaisuri. Lakukan seperti yang kukatakan. Ya. Berhenti. Melihatku, mengapa kau tidak bersujud? Kau belum dinobatkan sebagai permaisuri. Belum berhak melanggar atasan. Xiao Yunche gugur dalam pertempuran. Hei Yingwei habis sama sekali. Kau hanyalah pekundang di tanggangku. Belum akhir, belum tentu siapa yang menang. Tangga penobatan permaisuri itu mungkin justru jalan kematianmu. Diam. Hari ini aku akan menggunakan darahmu untuk menyiram bunga persik sebagai hiburan bagiku. Bawa dia pergi. Ya. Aku malu pada almarhum Kaisar, nyawa seluruh keluarga Xiao. Serahkan padanya untuk dihukum. Gerbang kota sudah terbuka, tidak ada jalan untuk mundur. Jenderal Xiao, maukah kau membantuku membalas dendam almarhum Kaisar? Kembalikan tahta yang sah. Aku bersumpah setia sampai mati. Masuk istana, gulingkan Raja Lalim. Masuk istana, gulingkan Raja Lalim. Upakara Panabatan Permaisuri. Waktu yang baik tiba. Jiang Qingyu, kau ternyata belum mati. Aku tahu kau akan datang. Tapi kau mengkhianatiku, seharusnya kau berlutut dan meminta maaf. Jika bukan untuk Ayan, aku takkan pernah menyerahkan diriku padamu. Akhirnya kau mengaku juga. Kaisar, mengapa tidak mengumumkan identitas asli permaisuri baru ini ke seluruh dunia? Putri keluarga Ye di ibu kota, Ye Qinglan, meninggal setahun yang lalu. Kau memanfaatkan identitas Ye Qinglan untuk menjadi selir murni. Kau memaksa Kaisar menobatkanmu sebagai permaisuri, menjadikan Pangeran Mahkota sebagai putra mahkota, padahal sebenarnya mengundang Dongyi menguasai Dayan. Benar, kan, Putri Dongyi? Apa buktimu? Surat-surat antara kamu dan keluarga kerajaan Dongyi adalah buktinya. Meski kamu tahu identitasku, apa gunanya sekarang? Hanya aku yang bisa memerintahkan Dongyi untuk mundur. Jika tidak, dalam hitungan hari, Dayan pasti hancur. Selama ada pasukan Dayan, Dongyi takkan bisa melangkah masuk. Xiao Yunche, meski kamu beruntung selamat, ribuan pasukan bayangan takkan mungkin mengalahkan tentara Dongyi. Tentu bukan hanya ribuan pasukan bayangan, tapi juga rakyat Dayan yang tangguh dan pantang menyerah. Kaisar memasukkan dekret mendiang Kaisar, menjadikan rakyat sebagai tumbal untuk merebut tahta. Bukannya dekret ini sudah kamu bakar? Kamu mengaku perang dan menang, padahal menyerahkan emas, perak, dan gadis-gadis untuk berdamai, bahkan membunuh semua yang tahu kebenaran. Ini semua adalah rencana wanita Dongyi yang licik ini. Sementara aku berpura-pura tertipu oleh Dongyi, lalu membuat mereka tunduk.
egois dan lemah itu tidak memalukan, yang memalukan adalah tidak berani mengakuinya. Hari ini, darah Putri Dongi akan dikorbankan untuk rakyat Lingguan. Nyalakan lentera langit untuk Putri Dongi. Toho kekalian. Pangeran Mahkota bukan keturunan naga. Dia adalah keturunan Dongi. Dia hampir menjadi Kaisar Dayan. Bawa dia pergi. Aku tidak akan menyerah. Orang Dongi tidak pernah menyerah. Semua yang kulakukan adalah untuk menjadikanmu permaisuri. Aku menepati janji. Memajang lukisan negerimu di aula ini. Lukisan negeri ini sebenarnya dibuat untuk mendiang kaisar. Sedangkan kamu, Kaisar dengan Kakak, tidak layak memiliki negeri ini. Apa yang bisa diberikan Kakanda, aku juga bisa memberikannya. Sepanjang hidupmu, kamu terjebak dalam keinginan yang menyimpang. Berusaha merebut segala milik Ahyan. Mimpimu. Sudah saatnya bangun. Itu adalah pengawal hijau Kakanda. Meski aku mati, keturunan Kakanda juga takkan bisa hidup. Ahyan, akhirnya aku membalaskan dendammu. Jing Er, hiduplah dan ciptakan kembali kedamaian untuk Dayan.